Kita ke informasi lain, Saudara. Mahkamah Konstitusi Kamis 31 Oktober memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, MK meminta klaster ketenagakerjaan keluar dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. MK memberikan waktu 2 tahun bagi pembentuk undang-undang untuk membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang substansinya menampung materi yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 6 Tahun 2023 dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Sejumlah materi substansi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawah undang-undang termasuk dalam sejumlah peraturan pemerintah dimasukkan sebagai materi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, dengan cara mengaturnya dalam undang-undang tersendiri dan terpisah dari Undang-Undang 6 2023, Undang-Undang Ketenagakerjaan akan semakin lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan dasar pemikiran tersebut, waktu paling lama 2 tahun dinilai oleh Mahkamah cukup bagi pembentuk undang-undang untuk membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang substansinya menampung materi Undang-Undang 13 2003 dan Undang-Undang 6 2023, serta sekaligus menampung substansi dan semangat sejumlah putusan Mahkamah yang berkenaan dengan ketenagakerjaan dengan melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja atau serikat buruh. Ada 21 pasal yang berubah, tetapi ada 7 poin utama, yaitu pertama, tentang tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Pekerja asing harus memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Namun hal itu dilakukan dengan memperhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia. Kedua, tentang upah dan minimum upah, termasuk di dalamnya MK menghidupkan upah minimum sektoral yang dihapus oleh UU Cipta Kerja. Ketiga, uang pesangon, uang penggantian hak upah, dan uang penghargaan masa kerja. Keempat, pemutusan hubungan kerja. Kelima, perjanjian kerja waktu tertentu. Keenam, tenaga alih daya atau outsourcing. Dan ketujuh, tentang pengaturan waktu cuti. Merespons putusan tentang klaster tenaga kerja keluar dari Undang-Undang Ciptaker, Wakil Ketua DPR Adis Kadir bilang DPR siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Pimpinan DPR akan berkomunikasi dengan Balik dan Komisi untuk melanjutkan proses yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi. Teman-teman dengan pimpinan lain, kita juga sampaikan teman-teman di Badan Legislasi dan Komisi terkait. Nanti kita lihat seperti apa respon kita terhadap keputusan. Harus selalu siap, mau 2 tahun, mau 3 tahun, mau setahun, mau 6 bulan, mau 2 bulan, mau sebulan juga. Kalau memang harus itu ya kita juga. Tapi kita akan lihat konteksnya seperti apa dan apa yang harus kita, undang-undang seperti apa yang harus kita golkan. Sejalan apa tidak dengan program pemerintahan yang baru tahun 2020. Kami kutip dari Kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli bilang pemerintah tentunya tunduk dan patuh atas putusan MK. Pemerintah juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Sesaat lagi, Saudara, Kompas Bisnis masih akan kembali dengan ulasan mengenai dampak putusan MK soal Undang-Undang Ciptaker terhadap buruh dan iklim investasi di Indonesia bersama Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Tetap bersama kami.